Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan yang menjadi penyampai pesan. Kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala tentu menjadi keistimewaan yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Setiap kisah yang melibatkan Nabi akan menjadi sangat penting bagi pengikutnya. Salah satunya adalah kisah sebagai berikut. Seseorang yang istimewa karena jasadnya mendapatkan perlindungan dari sayap malaikat. Orang itu tewas waktu terlibat perang melawan kaum musyrikin. Bahkan tubuhnya dicincang menjadi beberapa bagian oleh musuh. Namun ternyata ia mendapatkan keistimewaan tersendiri karena Rasulullah SAW mengabarkan jika jasadnya dilindungi oleh sayap malaikat. Siapakah orang itu? Mengapa dirinya begitu istimewa hingga malaikat pun melindungi jasadnya? Syuhada yang jenazahnya dilindungi oleh sayap malaikat tersebut ternyata bernama Abdullah bin Amru bin Haram. Dirinya termasuk ke dalam golongan 70 orang yang turun setelah dalam pembantaian Rasulullah SAW di Aqabah kedua. Tidak hanya itu, dirinya juga dipercaya menjadi salah satu ketua dari 12 ketua yang ikut dalam pembantaian Rasulullah tersebut. Abdullah bin Amru juga pernah turut serta dalam perang Badar yang berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Ia tampil dengan gagah berani dikala berada di medan perang. Namun takdir berkata lain. Di perang Uhud, pada tahun ketiga Hijriah, ia meninggal di medan perang. Sebelum pergi ke medan perang tersebut, ia berkata, "Aku tidak ingin melihat aku terbunuh di perang ini, tapi aku berharap menjadi orang pertama yang mati syahid di antara orang-orang mukmin." Dikisahkan pada suatu malam, Abdullah bin Amru memanggil anaknya yang bernama Zabin bin Abdullah. Dirinya berkata, "Rasanya sayalah yang akan terbunuh di antara para sahabat dalam perang ini. Semoga saya orang pertama yang mati syahid. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih saya cintai setelah Rasulullah melainkan dirimu. Saya mempunyai hutang, maka kelak kalau saya wafat, bayarlah hutangku dan berikanlah nasihat kepada saudaramu yang lainnya." Pada keesokan harinya, umat Islam keluar dari rumah mereka untuk menghadapi kaum kafir Quraisy. Dalam perang tersebut, Rasulullah SAW menjadi pemimpin perang yang sangat ulung. Namun, kaum muslimin mengalami kekalahan atas kaum Quraisy. Penyebab utamanya adalah para pemanah melanggar perintah dari Rasulullah SAW untuk tetap berjaga di tempat mereka. Karena ketidakpatuhan itu, akhirnya kaum Quraisy berhasil mengepung habis-habisan umat Islam. Abdullah bin Amru termasuk salah satu di antara para syuhada yang gugur dalam perang itu. Menderita kekalahan, umat Islam pun mulai mengumpulkan pasukan yang telah wafat setelah perang tersebut usai. Zabir pun turut serta dalam mencari keberadaan si ayah dan menemukan orang yang dikasihinya tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Abdullah bin Amru sebagai seorang syuhada dalam perang tersebut, Rasulullah SAW juga turut berbelasungkawa atas kejadian itu. Tidak hanya itu, beliau juga merasa bangga kepada Abu Zabir hingga beliau bertakziah di rumah keluarga Abdullah bin Amru. Pada waktu Rasulullah SAW melihat Zabir dan keluarganya sedang menangis, kemudian beliau bersabda, "Kalian menangis atau tidak menangis, para malaikat akan melindunginya dengan sayap-sayapnya." Setelah mendengar penuturan dari Rasulullah tersebut, Zabir dan keluarganya menjadi pasrah dan ikhlas atas sepeninggalan orang yang mereka cintai tersebut. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Zabir, Allah tidak pernah berbicara kepada seorang pun melainkan di balik tabir, dan Allah berbicara dengan ayahmu secara langsung."
Rasulullah SAW juga pernah bercerita bahwa ayah Zabir ini memiliki keinginan yang kuat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amru pernah berdoa, "Ya Allah, berikanlah keturunanku nikmat yang Engkau berikan padaku." Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan jenazah Abdullah bin Amru di kuburan Baqi bersama dengan Amru bin Al-Jumu dalam satu liang lahan. Hal ini dikarenakan karena mereka berdua merupakan teman akrab yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah mengenai jenazah syuhada yang dilindungi oleh sayap malaikat. Ternyata syuhada tersebut adalah Abdullah bin Amru, maka patutlah beliau mendapatkan keistimewaan yang demikian karena senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad dalam Islam adalah memerangi orang kafir dan mencurahkan segala tenaga dan pikiran serta jiwa raga dalam menegakkan agama Allah. Suatu ketika Rasulullah ditanya ke para sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak ada amal yang mampu melebihi jihad." Beliau menyebutkannya 3 kali. Dalam hadis lain disebutkan bahwa surga berada di bawah kilatan pedang, yakni jihad, dan di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Jarak satu tingkat dengan satu tingkat lainnya bagaikan bumi dan langit. Tidak ada orang yang mencapai derajat tertinggi kecuali orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis banyak menerangkan tentang keutamaan jihad, banyak sekali. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.